betul. Saya wajib, wajib kita cinta pada Juriatul Ya Rasul. kan? Itu wajib, menjadi kewajiban kita semua sebagai umat Islam. Oh, wajib. Maka umat Islam hari ini pasca kajian ilmiahnya Kiai Imad justru bertanya-tanya, apa benar Bani Ba'alwi yang selama ini ngaku cucu Nabi itu benar tak itu cucu Nabi? Kan begitu. Karena dari fakta-faktanya ternyata secara kajian keilmuan ternyata memang tidak tersambung. Poin pertama yang mau saya tanyakan, yang saya tanggapi dengan Pak Yajuba, yang namanya ilmu itu absolut. Dan ini kita sepakati semua. Semua kalangan akademisi, semua kalangan ilmuwan, yang namanya ilmu itu absolut. Bukan masalah ahli atau tidak ahli. Begitu saya tanyakan 1+1, mau orang pemabok juga jawabnya pasti 2. Itu namanya ilmu. Kan begitu. Jadi nggak bisa dipilah-pilah. Oh, kalau ahli ya 2, tapi kalau yang nggak ahli ya 3. Itu nggak bisa. Itu namanya ilmu. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi disampaikan Pak Yajuba, senantiasa ngebantali ya, kalau bahasa kami di Sumateranya, ngebantali kiai-kiai pribumi. Oke, hari ini saya tanya dengan Pak Yajuba, kalau memang betul kiai-kiai pribumi yang disampaikan Pak Yajuba tadi adalah seorang ahli ilmu nasab, tunjukkan kepada saya dan sebutkan apa kitab nasab yang sudah pernah dibuat, dicetak oleh kiai-kiai yang Pak Yajuba sebutkan tadi. Kalau memang beliau-beliau adalah ahli dalam bidang ilmu nasab. Sekali lagi ya, ahli dalam bidang ilmu nasab. Karena yang namanya disebut ahli harus mempunyai karya tulis terkait dengan ilmu nasab. Nah, yang ketiga, Pak Yajuba, perlu saya sampaikan, kalau memang Pak Yajuba masih meyakini bahwa Bani Ba'alwi adalah cucu Nabi, zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong tunjukkan sekarang juga atau nanti malam, seandainya ada nakobah internasional yang mengisbat nasab Bani Ba'alwi, tolong tunjukkan. Karena setahu saya selama 3 tahun ikut diskusi ini, belum ada satupun yang pernah membuktikan, menunjukkan fakta secara de facto bahwa ada salah satu nakobah yang mengisbat nasab Bani Ba'alwi dan menyatakan tersambung kepada Kanjeng Nabi. Yang keempat, terakhir poin, mohon maaf Ustadz, saya heran. Kenapa Bani Ba'alwi selama ini hanya mengandalkan kiai-kiai pribumi dan ngedompleng gitu loh dengan kiai pribumi. Padahal saya tahu di tubuh Robito Alawiyah ada yang namanya Habib Hanif Al-Atos. Beliau itu udah pasca sarjana, bahkan udah ngambil program doktoral. Kenapa sekelas Habib Hanif Al-Atos belum mampu sampai hari ini menjawab tesisnya Kiai Imad? Kenapa justru menggunakan Gus Wafi, Gus Romel, dan sekarang Tengku Kori? Wallahu alam bisawab, mohon maaf Ustadz, seandainya memang ada kata-kata saya memang kira-kira kurang berkenan di hati Pak Yajuba, Pak Luko, Pak Dul, saya mohon maaf, dan kepada Ustadz Brusli. Terakhir, saya mendukung pelaksanaan diskusi yang di Cilacap yang digagas oleh Yai Salim. Saya pikir itulah momen penting bagi anak bangsa untuk merumuskan dan mencari titik temu antara Robitoh dengan yang terkait dalam hal ini Kiai Imaduddin, membahas secara keilmuan. Karena di sana nanti akan dihadirkan tokoh-tokoh ahli sejarah, ahli nasab, ahli ilmu, termasuk masalah yang lain-lainnya. Semua ahli dihadirkan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun Ustadku yang ganteng. Gantian yang lain ya. Terima kasih narasinya ya. Ini nanti narasi antum bisa ditanggapi nama Yajuba ya. Terima kasih Pak Malang. Siap. Assalamualaikum. Naik lagi ke room saya ya, insya Allah biar sehat semuanya. Turun sendiri apa ditendangin nih? Oh turun, silakan. Masya Allah. Yang mau naik nanti saya naikin 1 orang ya. Silakan Yajuba dulu. Luko Joyo sama Pak Dul sebentar ya. Silakan. Gurunda Yajuba. Beliau guru saya ini Yajuba nih. Oke, saya tanggapi dari Pak Luko. Pak siapa itu nama yang turun tadi? Pako dah pokoknya, Pako Alam. Ya kembali lagi saya nyatakan bahwa kita itu kembali pada porsi kita masing-masing. Kalau itu memang kajian ilmu, maka serahkan pada ahlinya. Dalam hal ini yang kita anggap paling alim adalah Kiai Haji Imaduddin.
maka serahkan pada Kiai Mujudin. Kita sekali lagi hanya penikmat, bukan pengkaji, hanya pengamat. Kalau memang Anda ini merasa sebagai pengkaji, maka terjunlah, Yang mau naik buatlah siap dulu ya. tesis untuk memperkuat daripada argumentasi Kiai Imad. Kan bagaimanapun ini masih berseliweran juga pro kontra. Katakan di pihak Robito Alawiyah juga menyatakan sudah ada tesis. Faktanya adalah beberapa kali juga sudah ada diskusi yang di situ ternyata juga tidak menghadirkan apapun. Ketika Robito Alawiyah mengundang pihak dari Kiai Imad tidak datang. Kemudian juga ada dikatakan pihak Kiai Imad mengundang tidak datang. Artinya di sini masih ada pro dan kontra. Itu orang yang ahlinya. Ada Gus Wafi, Gus Rumel, ada Habib Hanif. Itu ahlinya. Itu pun masih pro dan kontra. Apalagi kita yang hanya sebagai penikmat dan pengamat. Maka bicaralah dalam tataran porsi kita. Porsi kita adalah porsi faktual. Porsi fakta, bukan porsi keilmuan. Maka kembali lagi pada faktanya. Kecuali antum ini memang ahlinya, silakan perkuat tesis Kiai Imad dengan membuat kajian. Kita ini penikmat, kita itu pengamat yang akan berkomentar sesuai dengan pikiran kita, Ibaratnya sesuai dengan hati kita, unek-unek kita. Maka ketika itu kembalikan pada faktanya. Maka saya katakan faktanya adalah dari awal ini hanya melahirkan orang-orang baru dan tidak berpengaruh lagi kepada orang-orang yang lama. Kemudian dikatakan juga ini wajib hukumnya. Kalau ini memang wajib, berarti orang-orang lama itu meninggalkan kewajibannya. Meninggalkan kewajibannya. Mereka bahkan tidak memberikan pelajaran kepada santri-santri, ribuan santri untuk menjaga kewajiban daripada kemurnian nasab Rasulullah ini. Malah mereka berada di barisannya sahabat Alawi. Iklan ya, coba singkat. Ini bagaimana? Fakta ini. Fakta ini. Berarti Anda menuduh para kiai-kiai yang saat ini, kiai-kiai yang sudah lama kita kenal, mereka meninggalkan kewajiban, bahkan menjadi pendukung dari kebatilan. Mereka tidak berilmu, padahal mereka mengajarkan ilmu. Mereka menjadi sumber ilmu khususnya di tanah Jawa. Siapa yang meragukan keilmuannya? Betul, Soe. Fakta. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya coba, terima kasih Pak Dul atau Luku Joyo mau itu. Ya, nih saya. Pak Dul sebentar Pak Dul, Luku Joyo ya coba sebentar. Jadi keterangan daripada Yajuba ini kesimpulannya adalah sekelas daripada kiai-kiai terdahulu aja juga percaya bahwasanya Habib itu adalah memang benar-benar juriatul Rasul ya Yajuba ya. Silakan kalau Pak Dul atau Luku Joyo mau benerasi silakan tafadhal, ana op kamera dulu soalnya lagi agak lapar juga ini sambil makan apa ya. Kita kelaparan dari tadi megang-megang perut. Tapi yang lain yang mau naik monggo silakan nanti saya naikin. Ya. Tapi narasinya cukup berempat aja, dua dari Balawi, dua daripada Kiai Imad. Nanti ada naik lagi silakan tafadhal. Tapi nanti anda terima, anda sambil makan ya. Silakan Pak Dul, mau bernarasi apa? Ya, saya begini, Dulu kalau mau Ustaz. naik. Saya hanya menanggapi sedikit ya apa yang disampaikan Pak Faktu tadi itu saya sepakat. Gitu. Tapi yang kedua saya menanggapi Pak Yaju ini ya. Jadi yang bolak-balik saya tanyakan itu apapun yang dinarasikan, mohon maaf Pak Yaju, ya seperti itulah keadaannya. Jadi lagi-lagi porsinya apa yang disampaikan dari yang mewakili kaum Ba'alawi itu endingnya itu seperti apa yang disampaikan Pak Yaju itu tadi. Berhusnudonlah. Sebaliknya, kalau antum gak husnudon berarti kebalikannya dari itu. Antum bisa cerna sendirilah. Istilahnya menganggap jelek lah para kiai-kiai kita, para sesepuh-sepuh lah. Itu yang saya bosen. Bosen terus terang aja istilahnya apa. Gak aneh lagi, endingnya seperti itu. Dalam komal-komal apa yang saya narasikan, tidak lepas dari apa yang disampaikan Pak Yaju.
berarti nggak percaya, sampai-sampai orang yang sudah meninggal berarti nggak percaya. Pak Yaju yang saya hormati. Jadi begini Pak Yaju, ini kan dalam tataran keilmuan, ya. Kata Imam Malik, imam besar kita, ya, mengatakan bahwa pendapat siapapun, ya, apa yang disampaikan siapapun, ini bisa tertolak. Kecuali Imam Malik pada waktu itu berada di Madinah sambil menunjuk, kecuali pendapat orang itu tuh yang ada yang dikubur di situ itu seperti itu. Bahkan kalau kita menurut imam-imam besar kita, Imam Syafi'i, sekaliber Imam Syafi'i pun mengatakan, apabila kami berpendapat menyelisihi sunnah, maka campakkanlah. Maka aku lagi linglung seperti itu. Cobalah Pak Yaju. Bukan berarti kami menghina ulama-ulama kita. Kami sangat berterima kasih kepada ulama-ulama yang sudah meninggal. Semoga dia amalnya, kesalahannya diampuni. Mereka bukan orang yang maksum. Ya, kita harus akui, kita harus sepakat dalam hal ini. Bukan kami nggak percaya terus kami menjelekkan. Atau terus itu tadi. Inti poinnya dari ini, ya Pak Ustadz, saya sangat berterima kasih. Saya sangat adem. Adem, orang-orang yang seperti saya itu adem. Karena apa? Dulu saya dikatakan kamu nggak percaya Ba'alawi, kamu sanksi, nggak percaya apa yang disampaikan oleh dai-dai Ba'alawi, berarti nanti matinya kamu susah, suul khotimah, kafir. Ini kontradiksi dengan apa yang diucapkan kemarin oleh Habib Rizik Syihab. Kalau nggak percaya Habib atau Ba'alawi turunan Nabi, turunan Rasul, ya nggak masalah. Wong saudara-saudara kita juga dari dulu, dari Muhammadiyah, dari Al-Irsyad, dari Persis, orang Mekah, orang Madinah itu nggak percaya Ba'alawi. Tapi bukan berarti mereka nggak percaya Dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul di sana dapat gaji, Pak Yaju. Mohon maaf Pak Yaju. Iya. Ini jadi saya sangat pelong sekali. Dan ucapan Habibana Rizik ini ya kontradiksi dengan di lapangan sana. Otomatis tadi Pak Yaju mengatakan bahwa itu oknum. Bagaimana dengan RA? Kalau memang oknum, panggil dong oknumnya, diadili, ditegur. Ini berseliwaran. Bahkan oknum-oknum yang minta duit, minta sumbangan, berseliweran, mengaku kemuliaannya mereka tinggi. Ya, ini Pak Yaju, ini permasalahan bukan permasalahan masalah nasabnya siapa-siapa. Kami sepakat Pak Yaju adalah orang yang mencintai Nabi. Seperti halnya saya, ya, seperti halnya saya. Sampai Sayyidina Umar itu di hadapan Rasulullah dikatakan Rasulullah bersabda, sampai itu tadi, sampai katanya saya mencintai kamu ya Rasul, mencintai Rasulullah kecuali diriku. Tidak ya Umar. Sampai kalau mengatakan lebih cinta daripada dirinya sendiri, lebih mengutamakan cinta terhadap Rasulullah, itu baru yang namanya iman, baru yang namanya orang Islam. Itu seperti itu. Ya, saya kira Masya Allah, narasi-narasi seperti Pak Yaju ini udah nggak bakalan menyelesaikan masalah, karena itu lagi. Singkat padat Pak Dul, banyak yang mau naik. Ya, intinya itu saya akan menjawab. Mungkin dalam hal ini nanti Pak Yaju akan mencari alasan-alasan yang lain dari itu. Ya, singkat padat Pak Dul, terima kasih narasinya. Ya, silakan. Ya, mohon maaf Pak Yaju. Mau ditanggapin apa saya sapa yang baru naik dulu ya Pak Yajuba ya. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Nusantara. Ustaz. Dari mana? Dari Lampung, Ustaz. Masya Allah, luar biasa dari Lampung. Ya boleh silakan mau bernarasi apa, mau nanggapin juga atau Pak Dul. Itu kayaknya soundcardnya agak kerasa-keresik gitu, Guru. Oke, udah. Oke ya, udah ya. Ya,
Silakan tafadhal singkat Oke, padat terima ya. kasih. Soalnya banyak Ya, yang mau nanya terima juga kasih. ini. Silakan. Ini tadi saya mendengar narasi dari Yajuba. Iya. Eh, Yajuba, kalau Anda memang seorang ustadz, harusnya Anda tahu ketika menarasikan harus berdasarkan keilmuan, bukan fakta. Yang perlu Anda ketahui, fakta itu adalah sesuatu kejadian yang nyata. Dan fakta itu pasti ada objeknya. Nah, ketika ada penelitian, itulah namanya keilmuan. Jadi jangan dipisahkan antara keilmuan dan fakta. Itu adalah satu paket. Ketika fakta diidentifikasi objeknya, itu akan menjadi keilmuan. Harusnya kalau Anda memang seorang ustadz, Anda tahu konstruksi berpikir. Itu pertama. Siap. Kedua, orang lama meninggalkan kewajibannya. Saya hanya ingin mengklarifikasi, mengingat klarifikasi dari Yajuba. Maksudnya meninggalkan kewajibannya orang lama itu siapa? Itu pertama. Yang kedua, Ustadz, saya hanya ingin butuh jawaban supaya nanti saya bisa mengkonter apa yang dimaksud oleh Yajuba tadi. Begitu, Ustadz. Siap, syukran Nusantara. Singkat padat sudah ya. Nanti ditanggapin sama Pak Yajuba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yajuba. Siap. Masya Allah. Kalau Pak Yajuba mah seorang muhibin mah harus tegas, ya kan? Jadi nggak ada kata ini. Silakan Pak Yajuba, ada tanggapan nggak tentang Lokojoyo, Pak Dul sama Nusantara tadi? Oke, Silakan. saya mau menanggapi yang Nusantara dulu. Selamat malam Pak Nusantara. Selamat malam Yajuba. Oke. Dari awal kan sudah saya Boleh katakan, dikit layar dulu ya. kita ini hanya ada di barisan penikmat dan pengamat daripada kajian ini. Itu poinnya. Ketika Anda merasa sebagai seorang ilmuwan atau seorang pengkaji keilmuan daripada nasab ini, maka seharusnya Anda itu berada di barisan orang-orang yang memperkuat tesis daripada Kiai Imad, bukan bernarasi. Ketika kita bernarasi, berarti kita itu ada di barisan penikmat dan pengamat. Maka ketika kita menjadi barisan di penikmat dan pengamat, narasi kita adalah sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, yang dipengaruhi oleh suasana hati emosi kita. Maka saya kembalikan, kalau begitu porsi kita adalah melihat faktanya. Fakta itu adalah sesuatu yang memang sudah realita ada, yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, dan itu bisa kita lihat. Paham maksud saya ini ya? Paham. Nah, Lanjutkan saja. oke. Silakan Yajuba, silakan. Nah, faktanya adalah orang-orang, saya katakan tadi, polemik ini hanya menghasilkan orang-orang baru yang selama ini belum kita kenal dan tidak berpengaruh sama sekali pada orang-orang lama yang sudah lama kita kenal dan bahkan sudah menjadi meninggal, yang punya kontribusi keilmuannya. Bahkan mereka menjadi sumber atau menjadi menara daripada keilmuan itu karena mereka mengayomi, mengasuh ribuan, ratusan ribu santri. Faktanya. Maka ketika dikatakan meluruskan nasab kanjeng Nabi adalah sebuah kewajiban oleh yang keluar tadi, maka ketika kita melihat faktanya berarti mereka para tokoh-tokoh lama bahkan yang sudah meninggal, berarti mereka mengingkari kewajibannya. Sekali lagi, kita hanya penikmat dan pengamat, bukan pengkaji. Maka narasi kita ada berdasarkan emosi kita, berdasarkan hati kita, pemahaman kita akan apa yang kita lihat. Maka saya katakan personal ini. Oke, host, poinnya sudah dapat, host. Siap, syukran Nusantara. Kalau seperti itu apa udah ditanggap? Lokojoyo apa? Lokojoyo. Terima kasih. Yajuba masih ada narasi apa? Udah itu masih aja, itu aja. Itu panjang lebar, tapi poinnya hanya satu itu, host. Ya, nanti ditanggapin sama Pak Dul sama Lokojoyo, tapi silakan dulu Nusantara narasi. Itulah, itu framing namanya. Ya silakan Anda berterasi lah, silakanlah.
Oke. Sebentar, halo Ustadz. Ini ya saya ada kerjaan ini ya. Saya mohon maaf. Jadi saya hanya akan menyampaikan sama Pak Yaju itu tadi ya. Jadi narasi-narasi antum ini nggak paham apa yang saya sampaikan tadi. Saya itu udah bosan di komal-komal kalau menanggapi yang endingnya Bisa seperti nggak itu. paham ya. antum gimana ceritanya ini? Jadi endingnya itu seperti itu, muter-muter ya balik lagi ke situ ya. Saya minta maaf ya. Saya jawab Saya kan minta maaf sesuai ya. dengan apa yang disampaikan Pak Ya. Mas. Oke, itu poinnya sudah dapat. Udah nggak usah panjang lebar. Poinnya sudah Iya dapat. ya, intinya udah dapat ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Yaju tadi, itulah maksud saya. Saya juga muter-muter intinya akan memperingatkan itu tadi. Coba narasi yang lain gitu. Antum mendorong ya supaya orang-orang yang dianggap di belakang kamu ahlul ilmu ya itu punya dalil lain gitu. Mungkin Loko Joyo ini ya, Loko Joyo ada ahli ilmu dia. Ya, saya kebetulan ada kerjaan ini ya. Saya ada saya mohon maaf ini, saya mohon undur diri ya. Pak Yaju, ya, mohon maaf Pak Yaju ya. Abdul ya. Nanti Ya, dilanjut sama Loko Joyo nanggapin Ya, Pak ya. Yaju. Pak Luko apa Pak Nusantara ini ya. Ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan gini, sudah sampaikan. Kalau memang antum itu ada di barisan peneliti, maka kuatkan tesis Kiai Imad. Jangan komentar di sini. Kita itu pengamat dan penikmat, gitu loh. Oke, ya udah paham. Poinnya udah dapet kok. Ini, ya coba. Ketika Masya Allah, Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk Masya naik. Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bakar, bakar antum. Khair. Alhamdulillah. Kalau nggak Tafadhol. game yang banyak dong. Sebentar. Gus. Kung Halim kalau nggak game yang banyak Gus dong Halim. game-nya. Ini orang nggak mau pikir apa ya? Silakan. Kung Halim mau bernarasi dulu, tunggu dulu Loko Joyo ya Joba Nusantara tunggu sebentar. Beliau Kung Halim mau bernarasi. Silakan Kung Halim, tafadhol. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair. Khair, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ya, sampai ya ma'asyiral muhibbin. Ittaqullah. haqqa tuqatih wa la tamutunna. Ya, lanjut. Takutlah kalian para muhibbin yang belum sadar bahwasanya Siti Fatimah anak dari Rasulullah saja ketika melakukan kesalahan berupa mencuri yang hadisnya imullah lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Masya Allah. Apalagi kalau misalkan orang-orang yang jauh 1500 tahun dari Rasulullah, maka Wah, aneh angkat Rasulullah tangan mungkin mutilasi orang itu. Bukan sekedar motong tangan saja, mungkin dimutilasi kalau dia itu ngaku-ngaku sebagai anak turunnya Rasulullah. Ini ngomong-ngomong Kung Halim udah taslim juga apa berpindah ke Kiai Imad? Aneh jadi bingung ini jadinya. Udah dengerin aja dulu, ente kan iya. masih netral ya kan? Oh, masih netral. Berarti sama host netral ya? Enggak, kalau saya udah jelas jalannya. Kemana jalannya? Jalannya pada kebenaran. Yang benar yang mana tuh? Yang sesuai fakta. Yang contoh. Contoh ya. Ada di dalam kitab karangan Habib Zain bin Smith. Ada Habib mau naik Beb. Gap dulu saya Beb Ya. Habib dulu Beb. Karena naikin Beb. Habib Jafar mau naik Ra'aitu tuh. Rabbul Izzah fil manam ka'annahu mutajallian fi surah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahwasanya saya bermimpi bertemu dengan Allah. Dan Allah tersebut bertajalli dalam gambaran Habib Abdullah Al-Haddad. Ini dalam konteks syariat sudah jelas menyimpang. Bahwasanya Allah itu mukhalafatul lil hawadis. La kamislihi syai'.
Allah itu tidak bisa diserupai oleh apapun. Namun mengapa di dalam kitab-kitab mereka begitu luar biasa sekali? Ada yang Pertanyaannya, fakir muqaddam yang mengaku sebagai Allah, kemudian ini ada kitab yang menyatakan Allah menyerupai Habib Abdullah Al-Haddad. Dalam rangka apa mereka ini? coba itu. Oh, Loko Joyo, gimana tanggapannya Nusantara ya Juba? Bisa nanggapin? Ya, enggak, saya menanggapi. Saya masih ke Yazuba. Saya mau rupiah dulu itu cara berpikirnya itu. Jadi gini, ketika kita mengidentifikasi suatu objek itu pasti berdasarkan fakta. Nah, fakta itu pasti ada referensinya. Nah, ketika itu diidentifikasi dan itu menunjukkan suatu kebenaran, itulah nanti yang dirujukan sebagai ilmu. Jadi jangan dirasakan beda antara ilmu dan fakta. Masya Allah, ini singkat padat Nusantara ini luar biasa. Sebentar. Lagi. Ini apa? Nah, mau Iya. sapa guru saya ini Habib Jafar Segap. Silakan Nusantara lagi. Lalu, ketika kita sudah mengidentifikasi suatu objek dengan informasi-informasi yang ada, dan itu menunjukkan validitas yang kuat, itulah nanti yang akan sebagai rujukan sebuah konstruksi keilmuan. Lalu, ketika Anda menarasikan bahwa kita hanya sebagai penikmat, dan kita hanya sebagai pengamat, apakah seorang penikmat dan pengamat ketika mempunyai informasi yang kuat tidak boleh mengkritik? Boleh dong, iya. Boleh dong, itu konstruksi logis. Siap. Singkat padat. Bagaimana kita tidak bisa boleh mengkritik? Kita dibekali akal, ketika informasi yang ada masuk ke akal kita, harus kita resapi. Lalu kita identifikasi. Ketika ada kritikan hal yang wajar. Nggak boleh Anda